Video kali ini kita akan bahas tentang short story dari Beatrice Leisner. Jadi, oke, kita bahas. Ketika aku setelah mereview dari Al-Quran, dari YouTube, dan dari sumber-sumber yang lain juga, ternyata Nabi Idris ini kisahnya bisa dibilang cukup unik karena Nabi Idris ini ingin merasakan maut. Jadi pada awal lagi dulu ya, sebenarnya beliau ini berteman dengan malaikat Israel yang menyerupai manusia, dan kemudian menjadi teman yang berteman dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, setelah itu karena setelah singkat cerita, ketika Nabi Idris tahu temannya itu adalah malaikat Israel, nah, Nabi Idris menyampaikan ke temannya ini, beliau merasakan kematian. Nabi Idris ingin merasakan kematian. Nah, kemudian malaikat Israel kan menolak karena beliau tidak punya wewenang untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika itu Nabi Idris memohon kepada Allah agar bisa mengabulkan permohonan tersebut, dan alhamdulillah setelah itu dikabulkan oleh Allah. Nah, cerita lagi, selama beberapa waktu lah setelah dicabut nyawanya, Nabi Idris hidup kembali, dan beliau sangat bisa dibilang merasakan sangat kesakitan dalam dirinya, karena beliau mengatakan sakaratul maut itu seperti hewan yang dikuliti kulitnya, tapi di 1000 kali lipat sakitnya. Nah, kemudian malaikat Israel merespon, padahal yang aku lakukan kemarin itu sudah lebih halus. Maksudnya menyambut nyawanya Nabi Idris itu sangat halus, dan sampai malaikat Israel itu menyampaikan, dan belum pernah aku lakukan sebelumnya ke siapapun yang pernah aku cabut nyawanya. Nah, terus kemudian selanjutnya Nabi Idris juga meminta izin untuk melihat surga, melihat neraka dan surga. Nah, kemudian dia meminta pada malaikat Israel untuk melihat neraka dan surga. Nah, sama seperti sebelumnya, malaikat Israel menjawab, aku tidak punya wewenang atau hak untuk memenuhi permohonanmu, maksudnya permohonan Nabi Idris tadi. Nah, kemudian Nabi Idris memohon lagi kepada Allah, kemudian dikabulkan permohonan tersebut. Nah, setelah itu beliau Nabi Idris dan malaikat Israel juga berjalan-jalan, maksudnya melihat neraka yang masya Allah kok jaganya itu sangat bisa dibilang beringas, dan kondisinya dan keadaan itu sangat-sangat buruk di neraka. Nah, kemudian kita melihat surga, ya yang kita tahu ya, di surga itu sudah banyak nikmat yang Allah ciptakan di surga, dan pasti banyak orang yang ingin tinggal di surga, termasuk salah satunya Nabi Idris tersebut. Nah, kemudian setelah mengunjungi neraka dan surga, malaikat Israel memanggil Nabi Idris agar segera keluar dari surga. Akan tetapi Nabi Idris menolak, karena kalau dalam satu riwayat itu karena katanya sandalnya itu ketinggalan di surga, salah satu di bawah rindangan pohon di surga.
Nah, setelah itu Nabi Idris juga menolak gitu, supaya tidak keluar dari surga dan supaya bisa tetap di surga, tinggal di surga. Nah, setelah tinggal di surga, dan setelah tadi kejadian tadi, dan Allah juga berfirman menyampaikan kepada malaikat Israel bahwa kurang lebih seperti ini ya, eh, biarkanlah biarkanlah nah Idris alaihissalam, karena sesungguhnya aku telah menetapkannya di zaman azali itu sebagai penghuni surga. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi oke, dari story Nabi Idris ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang muslim itu apakah sudah siap menghadapi kematian. Ya, maksudnya ya mungkin kita bukan seperti Nabi Idris ya, yang solehnya itu pokoknya lebih soleh lah, sangat-sangat soleh dan banyak melakukan amal-amal kebaikan. Nah, maka dari itu untuk mempersiapkan maut kita, maksudnya kejadian nanti sakaratul maut nanti, yuk sebisa mungkin kita banyak-banyak beramal baik dan melakukan amal soleh yang bermanfaat untuk semua orang. Syukur.